Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang budiman, hari ini akan saya simulasikan bagaimana cara asik mengkoreksi atau memeriksa jawaban siswa versi aplikasi Google Classroom saya dengan menggunakan gadget. Dengan catatan di sini saya sudah mengimplementasikan bagaimana pemeriksaan atau koreksi ini berbasis pada rubrik. Jadi rubrik yang digunakan pada saat mengkoreksi jawaban tugas dari siswa kita itu sudah include di dalam Classroom. Ini fitur baru Bapak dan Ibu sekalian, sehingga memang sangat-sangat memudahkan. Kenapa sih harus rubrik dan seterusnya, nanti akan sambil saya jelaskan. Langkah pertama kita akan masuk ke kelas dulu. Kita masuk ke kelas yang memang di sana sudah disiapkan rubriknya Bapak dan Ibu sekalian. Ini Google Classroom. Tunggu beberapa saat Bapak dan Ibu sekalian. Jadi teknologi itu adalah sahabat bagi guru, bukanlah dia musuh. Jadi sangat disayangkan seandainya Bapak dan Ibu tidak mengimplementasikan teknologi dalam pembelajarannya. Oke, saya coba tugas kelas. Ini Bapak dan Ibu. Oke, sudah tampil. Saya akan coba koreksi tugas untuk mencatat atau membaca bagi siswa terhadap materi ini. Ini tampilannya Bapak dan Ibu. Jadi ketika nanti kita memberikan penugasan untuk ada rubrik, maka disinilah nanti keadilan itu akan terjadi, insya Allah. Saya coba lihat rubriknya ya. Nah, ini rubrik yang saya buat. Untuk mengapresiasi tugas yang dikerjakan oleh siswa. Saya lagi mengerjakan, saya upload tugas materi. Tugas materi itu saya berharap siswa saya membaca, walaupun dengan langsung ataupun tidak langsung. Saya berharap langsungnya dia yang betul mempelajari. Tetapi karena kita ini adalah pembelajaran jarak jauh, ada rasa jika siswa itu tidak betul-betul mempelajari materi yang kita upload, maka saya paksa tanda kutip kepada siswa saya, yaitu dia membaca. Bagaimana caranya? Dia harus memindahkan catatan atau file masalah materi yang saya berikan itu kepada buku catatannya. Selanjutnya ketika dia mencatat secara langsung, dia sudah belajar, dia memindahkan dari file ke buku catatannya manual biasa, lalu difoto dan kirim ke Classroom gitu. Ini rubrik yang saya bikin. Rubrik ini sebenarnya saya tunggu-tunggu. Kenapa demikian? Karena seiring dengan perjalanan waktu, ketika saya diskusi dengan siswa saya atau masyarakat pembelajaran jarak jauh, ada juga kita wajar ya, manusia itu ketika dia tidak mempunyai alat ukur yang jelas dalam menilai sesuatu itu, kadang-kadang ya disadarkan kepada suka tidak suka kepada siswa atau like and dislike. Nah, ketika adanya rubrik ini di Classroom, yang include di Classroom, maka ketidakadilan itu akan dihilangkan, akan tereliminasi karena kita sudah membuat rubrik di sini. Ini adalah rubrik yang saya buat. Misalnya ada level sangat baik dengan nilai 90, maka di sini bagaimana ketika siswa akan mendapatkan level sangat baik ini, tugas dikerjakan dengan respon yang cepat hanya untuk 10 siswa pengirim pertama. Jadi saya motivasi siswa saya untuk merespon, siapa yang merespon tugas tercepat 10 orang pertama, pengirim pertama, maka dengan pekerjaan yang bagus saya kasih nilai 90. Kemudian level yang kedua yaitu baik. Baik ini adalah ketika dia memang mengerjakan tugas sesuai dengan alokasi waktu yang saya berikan, dan dia mengerjakan dengan baik, catatannya dengan baik. Kemudian cukup ini adalah ketika memang dia mengirim tugas itu mungkin ada sibuk dan seterusnya, sehingga manajemen waktunya kurang bagus, siswa itu mendapat nilai 70 ketika memang dia mengirim tugas di luar waktu yang kita tentukan. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana cara membuat rubrik? Saya sudah buatkan video tutorialnya. Silahkan nanti Bapak dan Ibu cari di channel saya, Huda Channel itu dicari, nanti akan di bawahnya itu. Kalau Anda klik Huda Channel, maka di bawahnya akan melalui thumbnail video ini ya, maka di bawahnya akan ada tampil video-video. Silakan Bapak dan Ibu cari bagaimana cara membuat rubrik di Google Classroom. Baik Bapak dan Ibu, ini tampilan rubriknya. Jadi tampilan rubrik ini Bapak dan Ibu sekalian akan muncul ketika guru itu menilai. Yang kedua juga muncul
nilai itu, rubrik itu ketika di dalam tampilan siswa. Jadi dua. Jadi rubrik itu jadi pedoman menilai untuk guru, dan juga rubrik itu akan menjadi pedoman ya untuk siswa juga, supaya dia, oh kenapa aku dapat nilai sekian, karena aku memang ya seperti ini pekerjaanku. Jadi menyesuaikan, sehingga kita telah mengeliminir tampilan-tampilan like and dislike seperti itu. Oke, kita akan coba koreksi dengan cara asik. Bagaimana koreksi jawaban siswa? Ini sudah saya koreksi, ada 31 siswa sudah koreksi. Tinggal ada 1 siswa yang terlambat. Saya coba klik di sini. Ini tampilannya Bapak dan Ibu sekalian. Saya akan koreksi terlebih dulu. Saya akan cek hasil kerjaan siswa itu. Saya akan lihat. Ini tampilannya. Oke. Nah ini tampilan pekerjaan dari siswa. Dia memang yang pertama catatannya nih ya, catatannya dia tidak pakai penggaris, langsung saja itu sudah mengurangi dari nilainya. Kemudian kita lihat di file yang kedua, pada Ibu, dia tidak lengkap gitu ya. Jadi dia cuma poin-poinnya saja ditulisnya dan tidak lengkap catatannya. Jadi wajar dapat nilai yang kurang baik. Nah di sini kita bisa melihat si siswa itu ini dia mengirim ulang, jadi 2 kali kirim dia. Mungkin karena ada apa, tetapi saya lihat catatannya juga tidak lengkap. Oke, kita lihat tampilannya. Bagaimana cara mengkoreksi? Sebenarnya mengkoreksi memberi nilai itu ada 2 cara. Anda bisa klik di sini, di nilai di sini ya. Saya kasih nilai 0 dia ini, karena ini kan pada penilaian pertama tuh saya kasih 0 karena dia mengirim file versi PDF dikirimnya. Saya minta file itu jangan harus disalin ulang dalam buku catatan, supaya apa? Satu, dia belajar langsung. Yang kedua, dia punya catatan yang bagus. Nanti ketika ulang harian atau semesteran, dia sudah punya catatan gitu di buku manual ya. Karena belajar masih persis saya nih ya, belajar di buku manual dengan hanya memegang gadget rasanya lain, lebih bagus kalau di buku manual. Jadi tidak semua manual itu harus kita digitalisasi. Oke, dia nilainya 0 awalnya, lalu dia kirim ulang kembali. Saya akan lihat, setelah saya lihat dia juga agak males-malesan si anak ini. Ini kriterianya. Cara pertama sebenarnya menilai itu langsung saja kita klik di sini. Nah di sini kursornya, cek angkanya berapa. Tapi ini saya kira kurang asik gitu ya. Saya lebih suka misalnya si anak ini sudah, ya saya kasih nilai 70 lah, ada usaha untuk memperbaiki. Ini perlu mental yang bagus, saya kasih nilai 70. Jadi ketika saya klik tuh ini ya, warna biru ya, saya tekan warna biru, maka otomatis nilainya akan masuk di sini. Nah di situ asiknya kita. Jadi asik koreksi tugas dari siswa itu, asiknya itu adalah asik yang berargumen. Jadi tidak asal memberi nilai itu, tetapi memang ada sandarannya, dan cepat juga Bapak Ibu sekalian. Demikian, tinggal kita kembalikan saja, nanti kita back ya, kita kembalikan ini, tinggal kita kembalikan Bapak Ibu, kita kasih conteng, lalu kita kembalikan supaya dia mengetahui nilai yang didapat. Kita kembalikan. Oke. Nah demikian cara asik koreksi tugas atau penugasan dari siswa dengan menggunakan rubrik. Sangat saya pikir tidak asal, tetapi memang ada sandarannya. Demikian Bapak dan Ibu cara mengkoreksi dengan menggunakan rubrik. Mudah-mudahan bermanfaat.